Om Swastiastu. Gilak adalah salah satu struktur kolotomik yang umum ditemukan dalam gamelan Bali. Struktur yang berdurasi 8 ketukan ini dapat dimainkan sebagai sebuah komposisi mandiri untuk mengiringi tarian atau menjadi bagian dari komposisi yang lebih besar. Musik tradisional Bali pada dasarnya berbentuk siklus yang disebut agongan, yang berarti dalam satu gong. Gong ageng berfungsi sebagai penanda akhir, menandai puncak dari setiap struktur tertentu. Untuk memahami karakteristik unik dari suatu struktur dalam gamelan Bali, maka kita perlu menelaah struktur kolotomiknya. Struktur ini ditandai oleh panjang siklus, jumlah ketukannya, dan penempatan instrumen kolotomik sebagai penanda atau indikator meter. Dengan mengamati pukulan gong, kempur, kajar, dan kempli, kita dapat mengidentifikasi kerangka yang membentuk komposisi tersebut. Kali ini, mari kita fokus pada struktur gilak untuk lebih memahami cara kerjanya dalam gamelan Bali. Dalam struktur gilak, siklus dimulai dan berakhir pada ketukan ke-8, yang ditandai dengan gong besar bernada rendah, yaitu gong wadon. Gong ini memberi isyarat usainya sebuah siklus. Selanjutnya, terdapat sebuah gong dengan nada yang lebih tinggi, yang disebut gong lanang. Gong lanang dimainkan pada ketukan ke-4, yang menandakan pertengahan siklus. Berikutnya adalah instrumen kempur, sebuah gong yang berukuran menengah. Kempur dipukul pada ketukan ke-5 dan ke-7, menciptakan intensitas menuju akhir siklus. Sementara itu, kempli dimainkan pada setiap ketukan genap dan kajar dimainkan pada setiap ketukan. Sekarang, mari kita simak bagaimana struktur ini bekerja dalam praktek. Susunan ritmis dan struktur kolotomik yang telah dibahas sebelumnya membentuk fondasi musikal gilak. Meskipun gilak memiliki struktur yang tetap, namun alunan melodinya sangat fleksibel. Hal ini memberikan kebebasan bagi para komposer untuk menciptakan melodi yang mengikuti siklus 8 ketukan atau kelipatannya. Pada penelitian ini, kami mengidentifikasi 4 kategori gilak sebagai komposisi mandiri. Keempat kategori tersebut adalah gilak pamungkah, gilak pemendak, gilak penyinep, dan gilak pengundang taksu, masing-masing dengan fungsi ritual yang berbeda. Video berikut ini memfokuskan pada salah satu gending gilak dalam kategori gilak penyinep, di mana kita akan melihat bagaimana cara kerja ritme, melodi, dan ornamentasi pada gending atau lagu tersebut. Setelah kita memahami struktur kolotomik gilak, kita masuk ke lapisan berikutnya, yakni pada instrumen jegogan. Sepasang instrumen jegogan dimainkan pada ketukan ke-4 dan ke-8, bersamaan dengan pukulan gong wadon dan gong lanang. Kemudian, kita berlanjut ke lapisan berikutnya, yaitu jublak, yang dimainkan pada setiap ketukan genap, bersamaan dengan pukulan kempli.
Sebelum melangkah lebih lanjut, kita ulangi kembali apa yang telah dijelaskan sebelumnya. Gong dimainkan pada ketukan keempat dan kedelapan bersamaan dengan pukulan jegogan. Kempur dimainkan pada ketukan kelima dan ketujuh. Sedangkan kempli dimainkan setiap ketukan genap berbarengan dengan jublat. Mudah kan? Selanjutnya, kita lanjutkan pembahasan ke lapisan musikal yang lebih kompleks. Pada bagian ini, kita akan mendengarkan permainan ugal yang memainkan melodi utama yang dikenal dengan nama bantang gending. Sebagai pemimpin dalam keluarga instrumen metalofon, ugal dimainkan pada setiap ketukan berbarengan dengan kajar. Ayo kita saksikan teknik permainan ugal berikut ini. Salah satu ciri khas gamelan Bali adalah kotekan, sebuah jalinan pola ritmis yang rumit dan saling terkait, dimainkan oleh dua atau lebih alat musik. Pada jalinan kotekan berfungsi untuk memberikan ornamentasi pada bantang gending, melodi utama dari komposisi sehingga memiliki kesan lebih kaya dengan perbedaan tekstur. Dalam repertuar tradisional, terdapat dua jenis kotekan utama yang sering dimainkan dengan nama polos dan sangsih. Bagian kotekan polos mempunyai kecenderungan pola yang lebih simpel dan secara langsung terkait dengan bantang gending, sehingga lebih mudah untuk dimainkan. Sekarang, mari kita dengarkan bagian polos pada instrumen gangse. Bagian sangsih merupakan elemen yang lebih rumit yang melengkapi bagian polos, yang berperan penting dalam menciptakan kompleksitas suara. Dengan mengisi celah-celah di antara pukulan polos, pukulan sangsih menambah dinamika dan membentuk suara yang lebih kaya dan lebih bertekstur. Dalam contoh berikut, bagian sangsih dimainkan dalam 3 nada lebih tinggi dari polos. Teknik ini disebut dengan ngempat. Mari kita saksikan teknik gangse sangsih berikut. Ketika pukulan polos dan sangsih dimainkan secara bersamaan, maka akan menghasilkan suara yang lebih hidup dan dinamis dengan tekstur bunyi yang beragam. Mari kita simak keindahannya. Pola kotekan juga dapat dimainkan pada instrumen reong. Instrumen ini terdiri dari 12 pencon yang dimainkan oleh 4 orang pemain. Pada gending ini, pola permainan reong dibagi menjadi bagian polos dan sangsih. Bagian polos menekankan melodi utama atau bantang gending, dan contohnya adalah sebagai berikut.
Bagian sangsih mengisi celah-celah di antara pola pukulan polos yang menambah kekayaan dan kedalaman pada tekstur bunyi. Simaklah contohnya sebagai berikut. Ketika pola reong polos dan sangsih dimainkan secara bersamaan, akan menghasilkan pola yang saling terkait erat, kaya, dan unik yang memperindah kesan gending. Selain struktur kolotomiknya, ciri khas lain dari gilak terletak pada pola kekendangannya, yang dikenal dengan nama geguletan kendang. Kata geguletan berasal dari gulet, yang berarti saling memeluk, yang menggambarkan pola kendang yang seakan-akan saling berpelukan antara yang satu dengan yang lainnya. Pola ini selalu dilakukan oleh sepasang kendang cedugan yang dimainkan dengan menggunakan panggul kendang. Kendang dengan suara yang lebih rendah disebut kendang wadon, sedangkan yang bersuara lebih tinggi disebut kendang lanang. Pola kendang wadon dimulai bersamaan dengan pukulan gong, di mana satu pola kendang berdurasi 4 ketukan. Sebaliknya, pola kendang lanang memainkan pola yang mirip dengan kendang wadon, namun berselang 1/16 ketukan berikutnya. Ketika kedua pola ini dimainkan, tercipta sebuah jalinan ritmis yang menarik. Pemain kendang disejajarkan sebagai pemimpin ansambel yang menentukan perubahan dinamika yang dikenal sebagai angsel dan juga mengendalikan tempo musik. Setelah kita menyimak permainan instrumen-instrumen dalam ansambel ini, sekarang saatnya kita mendengarkan keseluruhan instrumen bermain secara bersamaan.
Meskipun pola-pola ornamentasi yang kita saksikan masih berada pada tahap dasar, namun sesungguhnya memiliki potensi yang tinggi untuk dikembangkan menjadi sebuah komposisi yang lebih kompleks. Kiranya video ini membangun apresiasi yang lebih mendalam terhadap seni gamelan Bali, serta menginspirasi kita semua untuk terus mengeksplorasi unsur-unsur musikal lainnya yang merupakan warisan adiluhung yang harus kita jaga dan lestarikan. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam perjalanan musikal yang inspiratif dan atraktif ini. Sampai jumpa. Om Santi 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 Om.